Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku netizen dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kesehatan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua, amin Allahumma amin. Kali ini saya akan mengomentari ada dari Muhibbin, mungkin kelasnya sudah akut, daripada Habaib Ba'alawi yang memframing bahwa Gus Baha saja cium tangan dengan para habaib, artinya hormat dengan para habaib. Dengan bangga para Muhibbin ini mengomentari ketawaduan, ketakliman daripada Gus Baha ketika menghadiri sebuah acara di Istiqlal. Akan tetapi lupa kalau siapa yang mereka junjung dan lantas siapa posisi tersebut yang direndahkan. Sehingga hemat saya, perilaku semacam ini ya tidak perlu dikomentari. Ya. Terlebih tujuannya adalah seolah-olah untuk meyakinkan masyarakat agar sekelas Gus Baha pun hormat takzim bagaimana dengan kita. Tidak perlu kita benturkan semacam itu. Karena dalam video itu konteksnya jelas, ada bahasa yang tersisip bahwa tidaklah sebanding, seolah-olah tidaklah sekelas, bahkan tidaklah setara Gus Bahaudin Nur Salim dengan para habaib Ba'alawi. Jadi menurut saya hal yang tidak relevan dan tidak perlu untuk dikomentari hal-hal seperti itu. Terlebih ini di luar daripada objek persoalan di mana saat ini polemik nasab itu sedang bergulir. Dan video kalian seakan-akan membenturkan persoalan ini untuk meyakinkan kepada masyarakat agar mereka tetap diakui sebagai zuriyah yang sah. Ya kekonyolan, ya. Di sisi lain, bahwa dengan jelas posisi Gus Baha itu adalah murni hanya sebatas memenuhi sebuah realita undangan. Bahkan beliau dengan tegas, jelas menyatakan bahwa ya cukup sekali dah undang saya, jangan lagi undang-undang. Beliau itu tidak perlu diundang. Terlebih untuk hanya membekengi, hanya menjadi sebuah tabir dan dinding untuk menyelamatkan para habaib Ba'alawi. Itu dengan jelas Gus Baha menyatakan. Dan banyak para pejabat yang disindir oleh beliau, ya di rumah aja takzim hormat. Beda ketika berada di dalam lingkup Istiqlal. Ada kecewaan yang dirasakan oleh Gus Bahaudin Nur Salim. Seperti bahkan sekelas Menteri Agama pun disindir oleh beliau. Akan tetapi saya mengakui bahwa profesionalan beliau dan beliau pun yang mempunyai kapasitas dan mengerti hukum. Bahwa kewajiban untuk mendatangi sesama muslim itu jelas itu adalah dianjurkan. Akan tetapi ya harapan tidak dengan di-framing bahwa seolah-olah beliau kedudukannya itu lebih rendah di mata para habaib. Bahwa kedudukan paling tinggi adalah para habaib. Dan beliau dengan menunjukkan ketawaduannya justru di-framing oleh para muhibbin. Ya, begitulah mungkin kepiawaian daripada para muhibbin. Dan kepiawaian daripada habaib Ba'alawi memainkan peran dalam situasi seperti ini memang seperti itu. Dan ini sering saya ungkap dan saya sampaikan di konten-konten saya sebelumnya. Bahwa kecerdikan kepiawaian mereka untuk mencari sebuah dukungan, sokongan, itu memanfaatkan kiai-kiai Nusantara, di mana mereka itu mempunyai rating atau kepercayaan baik, bagus di dunia publik. Seperti yang kita lakukan, yang kita lihat ini adalah Gus Bahaudin Nur Salim, di mana beliau diakui kepiawaian beliau dalam membahas kajian ilmu, sehingga rating beliau saat ini masih bagus, sehingga dimanfaatkan oleh kalangan habaib Ba'alawi. Sering sekali Gus Baha itu diundang di pengajian-pengajian habaib. Dan itu semua tidak lain dan tidak bukan agar masyarakat itu tahu, paham, seolah-olah siarnya daripada habaib Ba'alawi itu ialah Gus Baha saja mengakui daripada keabsahan nasab mereka. Gus Baha aja ta'zim dengan para habaib. Itulah inti dari semua itu. Dan banyak tokoh kiai ulama Nusantara yang dimanfaatkan oleh kalangan habaib Ba'alawi ya untuk demi menyelamatkan nasab mereka saat ini yang sedang dipertanyakan. Nah, sahabat-sahabatku, mudah-mudahan tentu dengan framing-framing semacam ini ya kita masih cerdik. Kita bisa melihat di mana posisi seseorang yang masih mempertaruhkan pembenaran dan orang yang memang asli mencari sebuah kebenaran. Di sisi lain, di mana kajian-kajian tentang keabsahan nasab Ba'alawi ini semakin terang benderang. Terlebih akhir-akhir ini Trisula, Madura, seperti Kiai Ja'far Shadiq juga menguliti daripada datuk mereka, leluhur mereka, Habib bin Ubaidillah. Sekarang semakin jelas dan semakin lama orang yang mengkaji tesis kajian ilmiah ini semakin luas dan berbagai macam bidang, berbagai macam aspek. Dari kajian kitab klasik, dari kajian sejarah, dari kajian meteorologi, dari kajian banyak antropolog, dari kajian kedokteran dan sebagainya. Jadi tambah lama itu semakin kuat argumentasi yang mana keabsahan nasab mereka itu memang betul-betul diragukan. Dan sekali lagi kalau video ini harus kita percaya secara mutlak dari Muhibbin di sana saya lihat menyatakan bahwa Gus Baha aja sekelas Gus Baha aja cium tangan dengan para habaib. Ya, saya seolah-olah geli mendengarkan perkataan itu. Jadi sekali lagi kalau kita mengkaji, meneliti, ya kaji, teliti, bukti, fakta, sumber itu memang harus valid adanya. Tidak dengan framing-framing saja, tidak dengan mengandalkan orang-orang top ticker ya. Seperti Gus Wafi, ya orang tidak banyak mengenal kecuali dia di TikTok. Ya, tetapi karena dia ratingnya bagus di TikTok, mungkin followersnya sudah banyak. Beliau dikenal di dunia maya, ya dimanfaatkan oleh kalangan Habib Ba'alawi. Nah, seperti itulah. Sekali lagi kepiawaian para Habib Ba'alawi, di mana tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar tentu masyarakat tetap mempercayai bahwa mereka anak turunan baginda Rasulullah SAW.
Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa didengar oleh para muhibbinnya dan para masyarakat luas, sehingga mudah-mudahan tentu memberikan pembelajaran dan kita paham tentang teknik cara politik mereka mengainkan peranan di dalam segala situasi dan kondisi. Dan kita tidak mudah tergiur dan terpancing, dan kita tidak mudah untuk yakin gitu saja tanpa adanya dalil dan fakta yang kuat. Sehingga sekali lagi bukan atas dasar kebencian, bukan atas dasar kita ya kepo dengan mereka, tetapi sekali lagi bahwa mereka menyandarkan nasab yang mulia, nasab terlebih ini adalah baginda Rasul, maka wajiblah bagi kita untuk menjaga marwah, bahkan sekalipun orang yang mencatut nama beliau. Sehingga mudah-mudahan video saya bermanfaat, dan silahkan bagi kawan-kawan komentar, berikan pendapat yang baik, yang santun, yang bijak. Ya kalaupun tidak sependapat, tidak selalu dengan pemikiran saya, hendaknya juga memberikan masukan yang baik. Apa yang saya sampaikan ini juga ya sesuai dengan metode ataupun pembahasan di lingkup apa yang saya katakan. Jadi jangan Anda mengatakan sesuatu di luar daripada topik. Ini harapan saya agar tentu konsultasi kita, argumentasi kita itu nyambung, tidak melebar kemana-mana, terlebih terdapat hasutan, cacian, dan sebagainya. Terlebih lagi adalah personal menuju pada seseorang. Tentu hal itu adalah tidak elok dan tidak dibenarkan. Tetapi sekali lagi sering banyak datang daripada muhibbin, dan saya tidak mengharapkan hal itu. Karena hakikatnya saya adalah orang yang mencari sebuah kebenaran, bukan hanya kebenaran. Itu saja. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.